Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibi Gabriela Welong dengan NIM 444-237. Saya dari kelas Kimia A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi proses. Yang pertama itu ada pengertian teknologi proses. Teknologi proses merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk merubah bahan baku menjadi produk atau bahan yang mempunyai nilai lebih atau added flow, di mana perubahan dapat berupa perubahan yang bersifat fisik maupun perubahan yang bersifat kimia dalam skala besar atau disebut dengan skala industri. Perubahan yang bersifat fisik disebut dengan satuan operasi atau unit operation, sedangkan yang bersifat perubahan kimia disebut dengan satuan proses atau unit proses. Kemudian ada proses pengubah ukuran bahan padat. Bahan padat dengan ukuran kecil akan lebih mudah untuk ditangani. Selain itu, pada proses yang bersifat heterogen atau dua fase, misalkan padat cair atau padat gas, tergantung dari kontak antara padatan tersebut dengan gas atau cairan, di mana kontak tersebut akan tergantung oleh luas permukaan. Oleh karenanya, semakin besar luas permukaan dari padatan, maka proses baik fisik maupun kimia akan semakin baik. Untuk memperbesar luas permukaan dari padatan, maka bahan padat tersebut perlu diubah ukurannya menjadi lebih kecil atau size reduction. Secara umum digunakan kata penghancur atau crushing dan penggiling, penggerus atau grinding untuk mengubah partikel padatan dari ukuran besar menjadi kecil. Kemudian ada proses pencampuran bahan. Pencampuran bahan adalah peristiwa penyebarnya bahan-bahan secara acak, di mana bahan yang satu menyebar ke dalam bahan yang lain. Demikian pula sebaliknya, sedangkan bahan-bahan itu sebelumnya terpisah dalam keadaan dua fase atau lebih yang akhirnya membentuk hasil yang lebih seragam atau homogen. Pada proses pencampuran diperlukan gaya mekanik untuk menggerakkan bahan-bahan sehingga dapat mendapatkan hasil yang homogen. Kemudian ada tujuan pencampuran bahan. Ada beberapa tujuan yang perlu diperhatikan pada proses pencampuran bahan, antara lain yang pertama itu menghasilkan campuran bahan dengan komposisi tertentu dan homogen. Yang kedua itu ada mempertahankan kondisi campuran selama proses kimia dan fisika agar tetap homogen. Yang ketiga ada mempunyai luas permukaan kontak antar komponen yang besar. Kemudian yang keempat ada menghilangkan perbedaan konsentrasi dan perbedaan suhu, mempertukarkan panas. Kemudian yang kelima, untuk mengeluarkan secara merata gas-gas dan uap-uap yang timbul. Yang terakhir ada menghasilkan bahan setengah jadi agar mudah diolah pada proses selanjutnya, atau menghasilkan produk akhir atau produk komersial yang baik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran bahan. Yang pertama itu ada aliran, yang kedua ada ukuran partikel atau luar permukaan, yang ketiga ada kelarutan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.